Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin, para asatidz yang dirahmati Allah, para jemaah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermajlis, masih bisa beriktikaf. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas tentang mandi-mandi yang disunahkan. Ya, di antaranya ada mandi Jumat, ada mandi sholatul Id, ada mandi kusuf, khusuf dan lain sebagainya. Yang mana kemarin juga sudah kita bahas ketentuan terkait mandinya itu sunnahnya untuk siapa. Kalau sholat Jumat, mandi Jumat itu sunnahnya bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat saja. Sedangkan mandi Idul Fitri, Idul Adha itu mandi yang disunahkan untuk semuanya, baik mereka yang kemudian hendak hadir ataupun tidak. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan al-mashu alal khuffaini, yaitu mengusap dua khuf. Khuf itu bisa dikatakan sepatu boot, sepatu yang kemudian menutupi dua mata kaki. Ya, bukan sepatu cat gitu, tapi sepatu boot yang menutupi dua mata kaki. Maka ini disebut sebagai al-khuf. Nah, al-khuf ini nanti ada syariat yang namanya al-mashu alaihima, mengusap di atas kedua khuf. Ini masuk dalam kategori masalah wudhu, yang mana kalau kita wudhu maka rukun yang terakhir sebelum tartib itu adalah membasuh kedua kaki. Tetapi ketika seseorang memakai khuf, maka ada syariat boleh hanya mengusap sepatunya saja tanpa membuka kakinya, tanpa membuka sepatu dan mencuci kakinya. Baik, nanti kita akan coba terangkan secara lebih lanjut. Qala al-muallifu rahimahullah, wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun bi thalathati syara'it. Dan mengusap dua khuf itu hukumnya boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah, yaitu memakainya dalam kondisi sesudah suci. Artinya wudhu dulu secara sempurna, setelah wudhu secara sempurna pakai sepatu boot itu, setelah pakai sepatu boot nanti kemudian batal lagi wudhunya, mau sholat lagi, maka cukup hanya dengan wudhu muka, tangan, kepala. Untuk kakinya nggak usah dicopot sepatunya, cukup diusap sepatunya itu. Ini al-mashu alal khuf itu begitu. Wa an yakuna satiraini li mahallil ghasli minal qadamain. Dan yang kedua adalah khuf ini harus menutupi mahallil ghasli minal qadamain, tempat kaki yang memang harus dicuci. Mencuci kaki dalam wudhu itu kan harus sampai kedua mata kaki. Maka syarat minimalnya adalah bahwasanya kedua mata kaki harus tertutup oleh sepatu itu. Maka sepatu yang tidak menutupi tidak bisa. Yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihima. Yang ketiga syaratnya, sesuatu yang menutupi kaki itu haruslah sesuatu yang kalau kita pakai untuk berjalan dia kuat. Bukan sekedar kayak plastik, atau mungkin sesuatu yang kalau kita berjalan pakai penutup itu tidak bisa dipakai buat jalan. Dia hanya semacam kayak cuman kayak penghangat saja, tetapi bukan untuk dipakai jalan misalnya. Itu tidak bisa.
Wal aslu fi jawazil masyi ala al-khuffaini ma rawahu Muslim an Jarir qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala al-khuffaihi. Dasar atau dalil dari kebolehan mengusap kedua khuf ini adalah satu riwayat hadis dari Jarir, sahabat Jarir, dari Imam Muslim. Aku melihat, kata Jarir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika buang air kecil. Tsumma tawaddoa, kemudian setelah itu beliau wudu, wa masaha ala khufaihi, dan ketika wudu beliau hanya mengusap kedua sepatunya, tidak mencuci kakinya, tidak membuka sepatunya. Wa kana yu'jibuhum hadal hadits li'anna islama Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Fala takunu ayatul Maidah adalah ala ghusli rijlaini nasikhatun lil mashi. Dan untungnya, kata para ulama, sahabat Jarir ini dia masuk Islam setelah turunnya ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah. Jadi surah Al-Maidah itu adalah salah satu surah yang turun paling terakhir di antara surat-surat yang ada. Surat Al-Maidah itu nanti diawali juz berapa itu? Juz 6, ya. Baru ada juz 6 surat Al-Maidah itu. Yang katanya ayat paling terakhir turun itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu Al-Maidah ayat 3. Ya, itu termasuk ayat yang terakhir turun dan katanya itu yang paling terakhir. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, bagimu agamamu, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun dalam teori yang lain dikatakan ayat yang paling terakhir turun itu bukan itu, tetapi surah Al-Baqarah akhir-akhir lah. Setelah ayat-ayat riba itu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah atau persiapkanlah kalian, persiapkanlah untuk hari di mana semua dari kalian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah sebelum ayat Mudayanah, sebelum ayat paling panjang yang ada di Al-Qur'an. Satu halaman cuma satu ayat, itu letaknya di juz 3 lah, hampir sebelum surah Ali Imran. Nah, artinya apa? Nanti di surah Al-Maidah itu ada ayat yang menunjukkan tentang syariat wudu. Tentang syariat wudu, yang mana kita tahu syariat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Ayat tentang wudu, bagaimana tata cara wudunya. Salah satunya adalah mencuci kaki. Disebutkan di dalam ayat. Nah, ini kadang di dalam Al-Quran itu sesuatu syariat yang nampaknya sepele malah disebutkan secara gamblang. Sedangkan syariat tentang sholat, tata caranya, berapa rokaatnya, sehari berapa kali, itu malah nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau untuk tata cara wudhu malah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, terus apa hubungannya? Maksudnya gini, kalau Jarir ini adalah seorang sahabat yang masuk Islamnya setelah ayat Al-Maidah turun, maka atau kebolehan untuk mengusap khuf itu tidak terhapus oleh surah Al-Maidah yang turun paling belakangan. Karena sahabat Jarir melihat Rasulullah itu mengusap khuf setelah Al-Maidah ini turun berarti. Berarti ayat tentang wudhu tidak menghapus tentang ayat kebolehan mengusap khuf. Qala An-Nawawi wa ghairuhu. Jadi perlu difahami ya bahwasanya Al-Qur'an 30 juz. Yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas, itu adalah tartib mushafi. Itu adalah urutan bagaimana mushaf itu diatur oleh Rasulullah tentunya. Jadi pertama Al-Fatihah bukan berarti dia yang pertama kali turun. Setelah itu Al-Baqarah bukan berarti itu yang kedua turun. Karena kita pun tahu ayat pertama kali turun itu adalah Iqra atau surah Al-Alaq. Itu yang pertama kali turun. Dan itu pun cuma 5 ayat. Nah, setelah itu mungkin Al-Muddathir atau Al-Muzammil dan seterusnya. Baru berangsur-angsur turun sampai sempurna turun, itu acak-acakan. Kalau kita bandingkan dengan tartib mushafi. Ya. Tapi yang menyuruh kemudian Al-Alaq 1 sampai 5 itu ayat pertama sampai ke-5 saja itu yang pertama kali turun. Kemudian ayat yang berikutnya adalah ini. Itu Rasulullah yang menentukan. Konon
Dulu ada Al-Quran yang disusun berdasarkan mana yang lebih turun duluan. Jadi mana yang lebih turun duluan itu taruh di depan, habis itu berarti pertama Al-Alaq nomor 1 sampai 5, habis itu Al-Mudaththir dan seterusnya sampai terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3 itu, atau mungkin Al-Baqarah yang wattaqu yawman turja'un. Itu ayat berapa, 280 atau berapa itu. Ada konon dulu sempat ada mushaf yang begitu. Nah, tetapi karena itu akan bisa menimbulkan fitnah, kalau misalnya kok ada mushaf kok yang satu urutannya sebagaimana yang kita lihat, yang kita miliki, kok kemudian nanti ada yang urutannya itu berdasarkan turunnya, mana yang duluan turun taruh di depan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan jadi masalah, maka ya alhamdulillahnya nggak ada sampai sekarang. Meskipun kita pasti penasaran juga, pengen tahu juga Al-Quran itu turunnya yang mana saja. Kita tahu cuma nomor 1, nomor 2, nomor 3. Habis itu nomor terakhir udah. Tengah-tengahnya itu hampir kayak kita nggak tahu yang mana duluan. Paling kita tahu ini Makkiyah, ini Madaniyah. Oke, kalau Makkiyah ya berarti pasti turunnya lebih dulu dibandingkan yang Madaniyah. Udah gitu saja. Tetapi di antara mereka kita tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakang. Nah, padahal di dalam syariat Islam itu nanti ada satu hal yang penting untuk mengetahui mana yang turun depan, mana yang turun belakangan. Tapi insya Allah sesuatu yang memang harus diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan, itu akan ketahuan. Oh, ayat ini turun belakangan, ayat ini turun duluan. Sehingga ayat yang turun duluan ini nanti ada kemungkinan dihapus sama ayat yang turun belakangan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kayak ayat tentang kewajiban memberikan wasiat. Dulu awal-awal sebelum ada ayat waris, seseorang diwajibkan untuk memberikan wasiat sebelum dia meninggal. Lah ya, kalau meninggalnya kemudian ada siap-siapnya. Kalau nggak ada siap-siapnya gimana? Kan repot juga. Tiba-tiba kemudian meninggalnya karena kecelakaan. Padahal cuma keluar mau beli mie gacoan doang, misalnya begitu. Atau mungkin beli mie gacoan terus karena saking pedesnya akhirnya malah meninggal di situ. Kan nggak expect akan meninggal kayak begitu. Kecuali kalau udah usia 80 tahun, udah sakit, udah seminggu lebih dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman berbaring di atas kasur, oke, udah tulis wasiat, wajar lah begitu. Itu zaman dulu itu. Tapi begitu turun ayat waris, maka sudah selesai semuanya. Pokoknya meninggal, udah meninggal aja sekarang, ibaratnya begitu. Karena hartanya sudah ada aturan waris yang akan ngatur. Jadi nggak harus kemudian memberikan wasiat. Bahkan nanti wasiat kepada ahli waris itu malah jadi masalah. La wasiyata liwarithin, tidak boleh memberikan wasiat kepada calon ahli waris itu. Nah, padahal sekarang banyak di antara kita yang memberikan wasiat kepada calon ahli waris di saat nanti sudah ada syariat waris yang kemudian bisa jadi bertentangan dengan isi wasiatnya. Ya kalau kebetulan sama ya udah alhamdulillah. Tapi kalau beda, misalnya punya anak 3, cewek 1, cowok 2. Ya udah, itu ibaratnya gitu ya. Ini bapak punya harta itu 3, itu rumah itu 3, di komplek yang sama, di klaster yang sama, cuman beda nomor aja. Itu secara harga nilai sama lah. Ya pokoknya nanti kalau bapak meninggal kalian satu-satu lah. Nah, ini kan wasiat kepada calon anak. Yang mana kalau ditelusuri dalam Al-Quran ternyata tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran surah An-Nisa itu disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Buat anak laki jatahnya 2 kali anak perempuan. Harusnya nggak begitu, harusnya nggak dibagi rata. Tetapi laki-laki dapat 2 kali jatah anak perempuan. Lah ini kan berpotensi menimbulkan keributan. Yang anak laki-lakinya karena kalau pakai ayat waris dia dapat lebih banyak, dia kata ustadz pokoknya nggak boleh wasiat kepada ahli waris itu. Kata ustadz pokoknya harus pakai syariat waris, harus pakai ayat waris untuk kemudian menentukan bagian masing-masing. Itu kata yang laki-laki. Kata yang cewek, meskipun tahu tentang ayat itu, dan meskipun tahu bahwasannya wasit itu nggak boleh kepada anak misalnya, tetapi karena sudah terlanjur, oke, saya dapat rumah yang sama dengan kakak abang-abang saya, misalnya begitu. Dan dia juga mengatakan, tapi kan bapak dulu udah bilang begini, abang berarti nggak menghormati bapak, dan seterusnya. Itu malah akan membuat bahan bakar anak-anak berantem gitu. Karena tidak diberikan pengertian yang tepat. Coba kalau dari awal, kemudian dikatakan begini,
Apakah dikasih dengan hibah atau sekalian dikasih dengan warisan tapi dikasih pengertian? Dok, Le, kalian itu cowok sama cewek, beda. Di dalam syariat waris beda, maka yang perempuan harus terima, harus nanti kalau bapak meninggal, kamu juga dapat setengah dari abang kamu. Abang kamu dapat lebih banyak. Misalnya demikian. Atau kalau enggak ya sekalian, ini rumah punya bapak semuanya 3, udah sebelum bapak meninggal, bapak kasih satu-satu. Nih. Berarti itu bukan warisan juga. Kalau selama bukan warisan, maka ya terserah mau dikasih berapapun, mau dihibahkan berapapun. Tapi yang namanya hibah itu bukan wasiat. Kalau wasiat itu ngomongnya sekarang, eksekusinya habis meninggal. Kalau hibah itu ngomongnya sekarang, eksekusinya sekarang, itu hibah. Jadi kalau bilangnya nanti itu bapak kasih rumah itu buat kamu, tapi nanti setelah bapak meninggal, itu namanya wasiat namanya. Dan wasiat tidak boleh kepada calon ahli waris. Nah ini seringkali kalau kita lihat dalam masalah warisan itu nanti yang salah bukan anaknya, tapi bapaknya yang meninggal itu. Nah, itu makanya kalau bisa digali lagi kemudian ditanyain, Pak sebenarnya yang benar kayak gimana, itu tuh lebih enak lagi gitu. Cuman kan udah nggak bisa. Nah makanya persiapkanlah, kalau punya harta harus punya ilmu supaya nggak jadi masalah itu harta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, punya harta itu jadi masalah, tapi nggak punya harta ya jadi masalah juga. Gitu ya. Memang namanya hidup, harus ada masalah. Gitu. Nah, maka supaya hartanya nggak jadi masalah, ya harus ilmu, harus dengan ilmu. Kalau memang belum punya ilmu, ya lebih baik nggak usah punya harta supaya harta tidak menjadi sumber fitnah, sumber masalah nantinya. Nah, ini terkait dengan masalah nasikh mansuh tadi, bahwasanya ayat itu ada yang turun duluan, ada yang turun belakangan, yang mana itu tidak sesuai dengan urutan mushaf yang ada zaman sekarang. Baik. Nah ini kembali lagi bahwasanya ayat tentang Al-Quran, ayat tentang wudhu itu kemudian turunnya lebih awal dibandingkan hadis yang menyatakan tentang Rasulullah ini mengusap khuf, maka diperkenankan. Nah, sebagai contoh konkretnya misalnya begini. Seseorang, misalnya saya wudhu untuk sholat subuh, cuci muka, tangan, kepala, cuci kaki, sampai selesai sebagaimana wudhu pada biasanya. Kemudian setelah itu, saya memakai khuf saya, sepatu saya. Ya sepatu untuk kerja gitu misalnya. Atau mungkin sebelum saya berangkat kerja, saya pakai sepatu untuk kerja, pakai sepatu. Sepatunya sepatu, tapi sepatunya itu menutup mata kaki. Sepatu boot begitu. Saya pakai sepatu itu dalam kondisi tadi sudah selesai bersuci. Artinya saya masih dalam kondisi wudhu. Masih dalam kondisi wudhu. Nah, setelah itu katakanlah saya berangkat kerja, nyampe kantor katakanlah kemudian saya pengen sholat duha. Tapi di perjalanan saya udah batal, udah kentut. Tapi kentutnya itu setelah saya pakai sepatu tadi. Nah, maka nanti ketika saya mau sholat duha gitu misalnya, saya butuh wudhu lagi, ya tinggal wudhu saja. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala. Nah, bedanya tidak perlu bagi saya untuk mencopot sepatu saya, tapi cukup untuk mengusap saja atas sepatunya. Diusap begitu saja, cukup. Tidak perlu dicopot itu sepatunya. Dan itu sudah sah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syariat ini mujma' alaih. Nanti para ulama mengatakan bahwasanya saya mendapatkan syariat ini dari 70 sahabat Nabi. Kalau sudah 70 itu sudah mutawatir. Artinya semua orang sudah sepakat. Ini sudah tidak bisa dibantah keberadaannya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini sudah ijma' menurut ulama yang kita anggap ijma'nya. Karena nanti ternyata ada yang tidak sepakat dengan mengusap khuf, yaitu orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, yang mana pengarangnya adalah Taqiyuddin Al-Hisni, ini seorang Al-Husaini. Dia seorang syarif. Dia seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya, nah nanti Syiah ini agak dekat dengan Ahlul Bait dan seterusnya. Tapi enggak, ternyata beliau malah kecuali Rafidhah, tapi Rafidhah itu enggak dihitung, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dicukupkan bagi kita untuk mengusap atas sepatu itu tanpa harus melepasnya lagi. Tapi tentu nanti dengan catatan kita harus sholat ya pakai sepatu itu. Sepatu itu jangan dilepas dulu.
Nah, ini kayaknya satu syariat yang kita tidak pernah melakukannya, karena kita ya masuk musola itu kan harus copot sepatu kan gitu ya. Dan kita sholat kayaknya kalau nggak di tempat sholat kayaknya nggak pernah juga. Ya. Di parkiran, di samping mobil, misalnya dia kerja proyek, ya. Namanya di proyek kan nggak ada apa-apa, ya bangunannya masih tanah semuanya misalnya. Ya kadang seseorang sholat udah gelar sajadah saja, kemudian sholat pakai sepatunya. Nah, maka dia asalkan tidak copot sepatu maka boleh. Dan Rasulullah itu zaman dulu kalau sholat pakai sepatu, Pak. Makanya kalau mau lebih ikut sunnah Nabi lagi, itu sholat pakai sepatu atau pakai sendal. Nah, silahkan sholat pakai sendal di Masjid Babu Salam ini. Sesuai sunnah Nabi, tapi masalahnya nanti bermasalah sama DKM-nya, kan begitu balik. Karena memang konteksnya sudah berbeda. Zaman dulu Masjid Nabawi itu tidak ada lantainya, cuman pasir saja, jadi ya masuk pakai sendal. Zaman dulu nggak ada sendal hilang gara-gara Jumatan, tuh nggak ada ya, karena memang sendal dipakai kan begitu. Sekarang aja kemudian sendal bisa hilang, entah ketuker, dan seterusnya begitu. Oke. Nah, nanti mengusap khuf itu ada beberapa syarat. Yang pertama, an yalbasal khufaini jami'an ala taharatin kamilatin. Boleh nanti wudhunya cuma ngusap khuf saja tanpa perlu mencopot sepatu dan kemudian mencuci kakinya, dengan syarat yang pertama harus menggunakan kedua khuf itu dalam kondisi kita masih suci, belum batal wudhunya. Jadi pakai khufnya itu dalam kondisi masih suci. Wudhu, selesai wudhu, sudah suci semuanya, sudah kemudian masih punya wudhu, tidak batal, kita pakai sepatu. Nah, baru boleh nanti. Tapi kalau kemudian kita pakai sepatunya dalam kondisi kita sudah batal, maka nanti pas mau wudhu yang berikutnya sudah terlanjur pakai sepatu, itu tidak boleh ngusap khuf, harus dicopot, harus kemudian wudhu lagi. Dan ini merupakan salah satu keringanan, karena sepatu zaman dulu terlebih lagi ya, sepatu yang dipakai oleh musafir apalagi, itu sepatunya benar-benar sepatu boot tinggi yang talinya tuh panjang sekali gitu. Kebayanglah yang bagaimana susahnya pakainya. Kalau dikit-dikit make nyopot, itu susah. Sedangkan kalau sepatu-sepatu sekarang itu kan bahkan sepatu tinggi-tinggi, tinggal masukin kaki, nggak usah dipegangin pakai tangan pun udah bisa masuk gitu. Ya tetap diperbolehkan kita mengusap menggunakan sepatu yang demikian. Sebagaimana kita safar, zaman dulu safar untuk dapat qashar itu minimal 3 hari. 80 kilo, 90 kilo itu 3 hari. Sedangkan kalau kita sekarang 80-90 kilo itu tergantung pakai kendaraan apa, di mana, jam berapa. Ya, kalau pakai pesawat maka 1000 kilo itu 1 jam. 1 jam setengah balik, 1000 kilo gitu. Tapi kalau pakai mobil, ya kalau ke Trans Jawa insya Allah cepat, selama nggak pas jam mudik. Ya, tapi kalau dari Tamrin ke Sawangan begitu, atau dari Tamrin ke Ciputat begitu, ya kalau jam sore ya masalah. Atau dari Ciputat ke Tamrin, nah itu bisa 2 jam, 3 jam. Kan begitu. Nah, maka syariat boleh jamak, boleh qashar itu karena jarak, bukan karena masyaqqah yang kita dapatkan dalam perjalanannya. Artinya selama jarak memenuhi ya silahkan, mau kemudian susah atau tidak. Sebaliknya, kalau jarak tidak memenuhi maka tidak ada jamak dan qashar. Ya, para ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau qashar, ulama sepakat tidak boleh qashar meskipun perjalanannya itu lama. Tapi kalau untuk jamak, sebagian ulama mengatakan jaraknya nggak harus 89 kilo atau 90 km. Cukup perjalanan yang pendek, yaitu sekitar 5 kilo tujuannya, minimal tujuan dari rumahnya itu 5 kilo, maka sudah boleh jamak. Jadi sebagian orang yang jamak ketika, sini kan bukan Jakarta ya Pak ya, orang yang kerjanya Jakarta kemudian jamak, itu diperkenankan atas nama safar, karena dalam madhab Maliki itu diperbolehkan asalkan jaraknya lebih dari 5 kilo. Bahkan sebagian madhab Syafi'i mengatakan juga demikian. Hanya saja jamaknya jangan di rumah. Jamaknya itu ketika belum sampai rumah baru boleh jamak. Kalau jamaknya kok sudah nyampe rumah baru sholat jamak takhir antara maghrib sama isya, ya kan dia sudah bukan musafir, kok jamak?
Nah, maka nanti jamak itu hanya boleh ketika masih berstatus musafir. Kalau kitanya sudah bukan musafir, nyampe rumah, maka sudah tidak boleh untuk jamak. Ini kesalahan. Kan kita musafir, Ustaz. Iya, musafir boleh untuk jamak, tapi kalau udah nyampe rumah namanya bukan musafir. Atau belum berangkat. Belum berangkat juga belum musafir. Sebagian dari kita, nanti misalnya mau pulang ke Jawa pakai kereta atau pakai bis. Karena bisnya jam 1, asar nanti enggak berhentinya sudah isya begitu biasanya, udahlah dari rumah saya jamak takdim saja. Nah, kok dari rumah belum musafir, enggak boleh. Maka kalau mau udah berangkat aja ke stasiun dulu atau ke terminal dulu, sholat isya zuhurnya di sana, baru dijamak takdim, boleh. Meskipun kemudian kita berangkat dari rumah itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, sudah, kalau misalnya berangkatnya jam 2, udah nanti sholatnya jam setengah 2 aja di stasiun atau di terminal, supaya kemudian sudah boleh jamak. Karena kalau dari rumah itu belum boleh jamak. Oke, sama dengan mengusap khuf ini, meskipun zaman dulu dilakukan atau salah satu hikmahnya, sebabnya itu karena sepatu yang susah untuk dicopot dan kemudian dipakai lagi, tetapi itu tetap berlaku meskipun sepatu yang kita pakai sekarang itu gampang untuk dicopot dan dipakai lagi. Itu yang pertama ya. Jadi harus dipakai dalam kondisi suci dan harus sudah suci dua-duanya. Artinya begini, wudu, cuci tangan, usap kepala, kemudian cuci kaki yang kanan, boleh nggak langsung pakai sepatu? Belum boleh, karena yang kaki kiri belum dicuci. Harus sampai cuci kaki kiri dulu, sempurna wudu, baru boleh pakai sepatu. Supaya kemudian nanti wudu yang berikutnya itu boleh pakai diusap saja, tidak perlu kemudian dicopot lagi sepatunya. Insya Allah bisa difahami ya ini. Dan ini berdasarkan beberapa hadis, misalnya begini. Dari hadis Mughirah, sakabtul wudu'a li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya pernah kemudian membantu Rasulullah untuk wudu, artinya menuangkan airnya dan seterusnya dan seterusnya. Falamma intahitu ila rijlaihi, dan ketika aku sampai kepada kedua kaki Rasulullah, ahwaitu ilal khufaihi li anzi'ahuma. Aku kemudian menunduk untuk mencopot kedua sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma, dah enggak usah dicopot sepatunya. Fa ini adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memakai kedua sepatuku ini dalam kondisi tadi saya masih punya wudu, sehingga cukup diusap saja atasnya. Ini menjadi syarat bahwasanya sepatu yang dipakai itu harus sudah dalam kondisi wudu terlebih dahulu. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, syarat yang kedua adalah an yakunal khuffa sholihan lil mashi. Syarat yang kedua adalah sepatunya memenuhi syarat. Syarat yang pertama, kita pakai sepatu tersebut dalam kondisi wudu. Syarat yang kedua, sepatunya memenuhi syarat. Nah, apa saja syarat supaya kemudian sepatu itu bisa dipakai untuk memenuhi, untuk melakukan mashu alal khuf? Al-awwal, an yastural khuffa jami'a mahalil ghusli minar rijlain. Yang pertama, pokoknya sepatu itu harus menutupi seluruh bagian tubuh, bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Berarti minimal sampai menutup mata kaki, ya, harus, dan tidak ada bolong-bolongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakunal khuf qawiyan bihaitsu yumkinu muta'abidul masyi alaihi. Yang kedua, sepatunya pun harus kuat, harus bisa dipakai untuk berjalan jauh. Tidak sekedar sepatu yang kemudian untuk kayak, mohon maaf, sepatu mungkin kalau bayi yang kecil gitu, yang belum bisa jalan kan punya sepatu juga dengan mereka. Tapi sepatu mereka kan bukan untuk sepatu jalan, itu sepatu cuman kayak buat hiasan, kayak cuman semacam kayak kaos kaki saja. Itu berarti tidak bisa dipakai untuk berjalan, sehingga tidak sah kalau kita mengusap khuf kok dengan sepatu yang demikian. Yang ketiga, ayyamna'a nufudzal ma', yaitu sepatu itu harus tidak tembus air. Karena kalau tembus air ya udah diguyur aja di atasnya. Nah, ini makanya sepatunya kurang lebih yang kulit, bukan yang sepatu sepatu yang tidak kulit. Atau sebagian ulama menafsirkan begini, bahwasanya tidak tembus air itu adalah tidak tembus ketika kita usap atasnya kemudian dalamnya basah. Ya oke, kalau diguyur ya pastinya akan basah. Sepatu kulit pun kalau kita guyur kan pasti akan ada lubang-lubangnya, itu akan basah. Tetapi kalau kita usap atasnya kok bawahnya nggak nembus, berarti cukup. Nah, maka bisa yang demikian.
Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh kita mengusap pakai kaos kaki, tidak sah itu. Kaos kaki nggak bisa, meskipun dia tebal. Harus sepatu dan harus menutupi kedua mata kaki. Itu syaratnya demikian. Nah, memang ada sebagian mazhab, walaupun saya melihat banyak orang Saudi itu kalau mereka wudhu itu mengusap khuf. Bukan mengusap khuf, mengusap kaos kaki mereka. Sepatunya dicopot tapi kaos kakinya tidak. Sehingga mereka kalau wudhu itu cuma di atas, diusap atas kaos kakinya saja terus sholat. Yang mana saya telusuri misalnya dalam kitab Al-Mughni dan seterusnya, yaitu salah satu syaratnya itu harus tidak tembus air. Nah ini bagaimana? Ya memang nanti Ibnu Taimiyah membolehkan masalahnya. Oke ya, kalau Ibnu Taimiyah ya oke lah. Tapi kalau pakai Hambali enggak juga ternyata. Pakai Hanafi enggak juga ternyata. Ibnu Taimiyah membolehkan pakai kaos kaki dan yang diusap itu atas kaos kakinya, tidak perlu kemudian dibasuh. Itu boleh, kata Ibnu Taimiyah. Tapi ya saya nggak sepakat dan nggak setuju. Sehingga ketika misalnya saya sholat pada saat itu di bandara di Saudi gitu misalnya, ada orang mau jamaah dengan orang Arab, tapi orang Arab itu pas wudhu cuma mengusap khuf doang. Akhirnya, udahlah saya imam aja lah gitu. Karena saya ragu juga dengan ini orang pastinya tidak semua orang Saudi itu ya alim juga kan. Ini orang beneran alim apa enggak, dia tahu dasarnya apa enggak. Ya memang si Ibnu Taimiyah membolehkan, tapi umat mazhab kok tidak membolehkan. Udahlah saya aja yang jadi imam gitu. Toh mereka kalau saya yang jadi imam mereka insya Allah sah. Tapi kalau mereka yang jadi imam saya ragu dengan sholat mereka gitu. Ya, walaupun memang ada pembenaran dari Ibnu Taimiyah, tapi saya sendiri nggak nyaman untuk masalah hal itu. Oke, maka syarat yang ketiga itu adalah air tidak nembus masuk ke dalam ketika kita mengusapnya. Sedangkan kalau pakai kaos kaki itu sangat mungkin tembus. Yang keempat, an yakunal khuf tahiron. Khuf itu harus bersifat suci. Maka kalau khufnya itu kok najis, maka harus dicopot, harus kemudian, atau kalau tidak dibersihkan dulu najisnya, misalnya nginjak kotoran, nginjak najis dan seterusnya, harus dibersihkan dulu, baru kemudian boleh untuk mengusap khuf. Karena kalau itu kok bukan khuf, maka orang yang wudhu kemudian nginjak najis, itu batal nggak wudhunya? Orang yang wudhu, sudah wudhu tapi menginjak najis, batal nggak wudhu? Wudhu nih, habis wudhu kemudian pas jalan ke masjid, kakinya terkena kotoran kucing gitu misalnya. Batal nggak wudhunya? Tidak batal. Tidak batal, kena najis itu tidak batal. Bukan termasuk salah satu pembatal wudhu adalah terkena najis. Tapi harus dicuci sebelum sholat. Najis adalah najis, hadas adalah hadas. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tetapi kalau untuk khuf, kok sepatunya kena najis, itu harus dicuci terlebih dahulu. Sedangkan kalau untuk dalam wudhu, itu tidak harus. Misalnya, celana kita najis. Habis pipisnya nggak bener, kemudian terkena celana kita. Sudah disucikan itu yang memang dari tubuh kita, tetapi bagian najisnya masih ada dari celana kita. Boleh nggak kita langsung wudhu? Dalam kondisi masih punya najis di dalam tubuh kita. Misalnya, ya saya kalau mau ganti celana ya berarti harus ke atas ngambil sarung. Misalnya di bawah nih, Bu, kita mau wudhu, habis pipis, terkena najis. Tapi yang terkena najis cuman bagian celana, bagian luar yang insya Allah aman, tidak akan mengkontaminasi bagian dalamnya. Misalnya begitu. Tapi najis, artinya kita tidak bisa sholat pakai itu. Pertanyaannya, apakah kemudian kita harus ganti pakai sarung dulu, kemudian habis itu ke bawah lagi dan wudhu, atau cukup udah wudhu saja, nanti ganti celananya pas sudah di atas setelah selesai wudhu? Harus suci dulu atau bisa wudhu dulu baru ganti celana? Jawabannya adalah boleh untuk wudhu dulu meskipun dalam kondisi celananya terkena najis, itu tidak masalah. Karena memang bukan menjadi syarat wudhu, itu harus suci tubuh kita dari najis. Najis dan hadas dua hal yang sama-sama menghalangi sahnya ibadah sholat, tetapi tidak menjadikan satu sama lain itu saling menghalangi, tidak. Oke. Nah, maka yang keempat ini khufnya harus suci, tidak boleh kemudian dia itu terbuat dari kulit babi misalnya,
yang tidak bisa disama, atau kemudian dia sedang terkontaminasi najis. Itu 4 syarat dari sepatu. Sampai di sini insya Allah bisa difahami Bu ya, Bapak Ibu jamaah. Jadi bisa kita untuk menggunakan itu. Kapan kita bisa mengusap sepatu, tidak perlu untuk kemudian mencopot sepatunya? Nah, disebutkan di sini. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru thalathata ayyamin wa layalihinna. Mengusap sepatu tanpa harus mencopotnya itu diperbolehkan bagi seorang yang mukim 1 hari 1 malam, sedangkan bagi musafir itu boleh selama 3 hari 3 malam. Artinya meskipun kita bukan seorang musafir yang di rumah doang, itu boleh untuk mengusap sepatu itu sampai sehari semalam. Artinya masa berlaku aktifnya mengusap sepatu itu sehari semalam. Kalau sudah habis waktunya, maka kita harus copot sepatunya, harus wudhu normal lagi, baru boleh pakai lagi, nanti usap lagi. Jadi ini bukan karena alasan apapun. Pokoknya siapapun boleh dalam kondisi apapun. Bedanya kalau mukim itu sehari, kalau musafir itu boleh 3 hari. Nggak copot-copot sepatu. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Artinya ini syariat tidak harus menunggu ada syaratnya dulu. Kayak jamak dan qasar itu syariat yang harus nunggu ada syaratnya terpenuhi dulu. Tapi kalau ini tidak, semua orang bisa. Sama halnya dengan tayamum. Tayamum itu boleh nggak bagi orang musafir untuk melakukan tayamum? Nah, monggo silahkan. Orang lagi safar, boleh nggak tayamum ketika mau wudu? Mau sholat nih, enggak. Kemudian dia tayamum karena sedang safar. Boleh nggak? Seorang musafir tayamum boleh nggak? Nggak boleh. Tayamum itu syaratnya atau diperbolehkannya bukan karena safar, tapi karena tidak menemukan air. Dan kebanyakan dialami oleh musafir. Tetapi kalau musafir tapi nemu air, boleh nggak kemudian tayamum? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih nemu air. Dan insya Allah kita meskipun pakai pesawat, pakai kereta, air nemu atau enggak? Nah, aqua itu kan cukup sekali. Ini segini itu cukup untuk wudhu. Maka enggak sah atau belum diperbolehkan untuk tayamum selama menemukan air. Itu tayamum. Begitu pula dengan jamak dan qasar. Kalau belum kemudian menemukan pembolehannya, maka ya kita belum boleh. Nah, berbeda nanti dengan istinja pakai tisu. Boleh nggak kalau kita punya air kemudian istinja pakai tisu? Kita ada air tapi istinjanya pakai batu. Jawabannya boleh. Karena tidak harus menunggu tidak ada air baru boleh pakai tisu. Maka kalau misalnya pergi ke Singapura, katanya, saya juga belum pernah sih, katanya kalau pergi ke Singapura orang Indonesia dihimbau untuk bawa botol. Jadi kalau ke toilet itu biar bisa begitu kan gitu. Tapi sebenarnya apakah harus ya? Enggak juga. Kalau memang sudah bisa pakai tisu aja enggak masalah. Tapi Ustaz, kalau pakai tisu kan enggak hilang 100%. Iya, tapi mendapatkan rukhsah. Memang bagian situ itu enggak harus suci-suci amat. Karena toh ya di situ gitu loh. Yang penting mohon maaf enggak kepret-kepret kemana-mana, itu jadi masalah gitu. Ya, jadi tidak harus. Cuman ya pastinya orang Indonesia yang udah dari jebor itu kemudian kita pakai air, kok tiba-tiba kita pakai tisu, itu ya pasti nggak nyaman lah. Pasti habis itu jalannya nggak ngengkang dikit itu pasti gitu kan. Karena nggak terbiasa. Tapi boleh apa nggak boleh? Habis itu sholat sah apa nggak sah? Padahal ada air loh, di luar itu ada air, cuman tinggal pakai botol dibawa ke dalam aja. Sah, nggak masalah, nggak harus pakai. Nah, jadi masul khuffaini, mengusap sepatu, itu adalah syariat yang diperbolehkan tanpa ada sebab apapun. Ya sudah, kalau mau silahkan. Siapapun yang mau, punya alasan atau tidak, selama memenuhi syarat, maka silahkan lakukan. Sama kayak istinja pakai batu. Berbeda dengan tayamum, berbeda dengan jamak, maka menunggu ada kondisi dulu baru boleh. Tidak semua orang boleh. Oke. Nah, wabtida'ul muddati min hinin yuhdithu ba'da lubsil khuffaini. Nah, tadi dikatakan bahwasanya untuk seorang yang mukim itu boleh 1 hari 1 malam tidak copot sepatu untuk kemudian setiap wudu diusap khufnya. Setiap wudu diusap khufnya. 1 hari 1 malam tuh ngitungnya bagaimana? Ya 24 jam. 24 jam itu dari sejak kapan? Misalnya tadi saya jam 10 wudu.
Kemudian sholat duha dulu di rumah. Setelah sholat duha, saya pakai sepatu. Pas saya pakai sepatu, saya berangkat. Saya berangkat untuk kerja, katakanlah sampai sana zuhur. Pas zuhur, saya sholat kebetulan belum batal. Oke, belum batal. Oke, setelah zuhur jam 1-an saya makan. Pas makan itu saya batal. Ya bukan karena makannya, kentut gitulah ya. Setelah zuhur saya pipis dulu, setelah pipis, ya katakanlah jam 1 saya pipis, berarti batalnya jam 1. Kemudian nanti ketika mau sholat asar, saya perlu wudhu lagi. Nah, wudhunya cukup pakai mengusap di atas khuf. Oke, berlaku sampai kapan saya boleh terus nanti batal wudhunya mengusap pakai khuf? Pas nanti batal lagi mengusap khuf lagi. Tadi dikatakan kalau saya bukan musafir berarti kan 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari 1 malamnya itu berarti dihitungnya jam berapa? Apakah jam 10 ketika saya wudhu pertama? Atau mungkin jam 11 ketika saya pakai sepatunya? Atau jam 1 ketika saya batal pertama kali? Jawabannya adalah ketika batal pertama kali. Sehingga nanti saya boleh untuk pakai sepatu itu terus tanpa dicopot sampai 24 jam dari jam 1. Karena itu adalah batal pertama setelah saya menggunakan khuf. Nah itu waktunya dihitung dari situ. Begitu pula ketika musafir. Oke, bisa difahami ya sampai di sini ya. Kemudian fa in masaha fil safari tsumma aqama au masaha fil hadari tsumma safara atamma masah mukim. Tetapi nanti ada kalanya seseorang melakukan safar kemudian di tengah-tengah dia mukim atau dia awalnya mukim terus kemudian tengah-tengah safar. Bagaimana? Itu 3 hari apa sehari? Begitu. Kalau dia sudah mengusap ketika mukim, maka harus diselesaikan 1 hari dulu. Meskipun katakanlah dia melakukan safar setelahnya. Atau sebaliknya, dia sedang melakukan safar. Harusnya kan 3 hari, tapi hari kedua dia nyampe rumah, maka ya udah selesai. Karena dia sudah 2 hari, sudah lebih dari 1 hari yang harusnya itu buat seorang yang mukim. Karena sebagian safarnya itu sudah selesai di tengah-tengah masa mengusap khuf. Nah, tentu ini satu hal yang agak jarang kita laksanakan. Dan memang hukumnya lebih baik kita mencopot sepatunya itu dibandingkan kemudian kita mengusap di atas khuf. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini khilaful aula. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana batalnya seseorang yang mengusap khuf? Tadi disebutkan wa yaqtulul mashu bi thalathati asya. Mengusap khuf itu akan batal atau akan keriset ulang dengan 3 sebab. 1, bi khal'ihima. Kalau kemudian kita melepas sepatunya. Begitu kita melepas sepatunya, maka otomatis wudhu kita batal meskipun belum kentut. Misalnya, tadi saya jam 10 wudhu, jam 11 pakai, jam 12 sholat pakai sepatu, kemudian jam 1 saya batal, pas asar saya butuh wudhu lagi, kemudian tapi sebelum asar saya sudah copot itu sepatu, maka nanti ketika mau asar itu sudah tidak boleh lagi untuk mengusap khuf, meskipun sudah pakai sepatu lagi. Kenapa? Karena sepatunya sempat dicopot. Nah, sebagian orang salahnya adalah, ini tentu dipakai oleh sebagian orang yang sedang di kantor begitu, karena di kantornya musolanya nggak ada, atau buat para ibu-ibu ya, nggak ke masjid, nggak ke musola, tapi sholatnya di area musola yang disediakan di lantainya dia saja. Kemudian dia wudhunya cuma pakai wastafel. Ini kan kaki ngangkat-ngangkat kan susah. Kalau di toilet kemudian pakai semprotan itu kan melebar kemana-mana airnya. Akhirnya dia cuma mengusap sepatunya saja. Pakai syariat mengusap khuf. Oke, saya tadi pakainya pas kondisi suci kok. Oke, sah, nggak masalah. Tapi masalahnya pas mau sholat sepatunya dicopot. Ya kan masalah juga. Udah langsung otomatis batal. Ya kalau mau sepatunya kenapa mengusap khuf itu jadi boleh? Itu karena supaya nggak perlu copot sepatu. Lah kalau ujung-ujungnya pas sholat copot sepatu juga, lah ngapain? Ya mendingan dari tadi ketika mas mau wudhu kan begitu. Ya, cuman repot Ustadz di wastafel kakinya ngangkat-ngangkat naik susah. Nah itu satu hal. Ya silahkan cari yang bukan wastafel kan begitu aja tinggal. Nah ini, jadi yang pertama, begitu kita mencopot sepatu maka otomatis wudhu kita sudah batal. Kalau memang kita wudhunya pakai mengusap khuf. Yang kedua, waqidha'il muddah atau habis masa waktunya. Ya kalau sudah sehari berarti harus dicopot lagi, wudhu normal lagi baru boleh pakai lagi. Yang ketiga, wa ma yujibul ghusla
atau hal-hal yang kemudian membatalkan atau mewajibkan mandi. Lagi pakai sepatu khuf, tiba-tiba mandi junub atau tiba-tiba mimpi basah di dalam perjalanan misalnya, maka dia harus copot itu sepatu, kemudian mandi secara normal, baru boleh pakai lagi dan seterusnya. Yaitu hal-hal yang membatalkan penggunaan atau mengusap khuf. Dan mengusap khuf itu cukup diusap atasnya saja. Kita ngambil air, sebagaimana kepala cuma diusap, maka nanti sepatu itu cukup diusap atasnya saja. Set, cukup. Dan ini hukumnya boleh, meskipun khilaful aula. Hukumnya boleh tanpa harus ada alasan. Nah, ya. Hanya saja kaos kaki tidak termasuk. Sehingga kayaknya kita nggak akan kepakai juga syariat yang ini. Karena kita sepatunya rata-rata cat, dan kita kalau sholat pasti akan dicopot sepatunya. Jadi ya nggak kepakai itu syariat. Untuk kita tidak terpakai. Tapi mungkin untuk mereka yang ada di daerah dingin dan seterusnya, mungkin ini akan menjadi satu hal yang sangat efektif. Ya, kalau kita alhamdulillah, satu, air berlimpah, dua, kemudian penggunaan sepatu kita ya begitu-begitu saja, tiga, kita sholat rata-rata selalu di musola. Kalau di musola itu pasti copot sepatu, kalau enggak itu pasti berantem dulu sama DKM. Ya, kenapa? Karena kotor, dan orang kita itu kalau melihat kotor kayak najis. Padahal kotor dan najis itu dua hal yang berbeda. Yang kita pakai sepatu dengan sepatu yang kita injak kemana-mana itu tidak masalah, selama tidak ada najisnya. Ustaz, tapi kan kita tidak bisa memastikan sepatu kita kena najis apa enggak. Ya, kalau tidak bisa memastikan ada najisnya apa enggak, berarti pastikan tidak. Selesai. Pokoknya harus pastikan ada untuk kemudian kita menghukumi sepatu kita itu najis. Kalau tidak bisa memastikan ada atau tidak, ya berarti tidak. Gitu hukumnya, caranya. Sehingga kalau tidak ada ketahuan ada najisnya, ya berarti tidak najis gitu aja. Itu adalah syariat mengusap khuf yang mungkin asing buat kita. Saya yakin di sini juga mungkin paham atau mungkin masih agak-agak bingung, tapi perlu dipahami ada loh syariat yang model begitu. Yang mungkin kita juga nggak tahu karena tidak pernah melaksanakan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Taib, Allahu a'lam bishawab, ini terkait dengan masalah khuf. Mungkin kita cukupkan untuk materinya pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu dua atau yang ingin disampaikan, yang ditanyakan, baik terkait masalah khuf ataupun yang lainnya, monggo silahkan kalau ada. Apakah ada? Jamaah dirahmati Allah. Monggo. Cukup? Jelas? Jelas banget atau malah nggak jelas sekali? Atau memang karena ini bukan satu hal yang kita pahami ya, yang kita sering pakai gitu. Monggo. Ada? Cukup semuanya? Oke, jelas ya Bu ya? Jadi paham ya masalah khuf ini, paham ya Bu ya? Insya Allah ya. Jadi kalau nanti kok ngelihat ada orang wudhu kok cuma ngusap sepatu tok, itu bukan karena dia Syiah. Tapi memang boleh dalam syariat Islam. Justru kalau Syiah itu malah sepatunya dicopot tapi kaki cuma diusap. Syiah itu wudhunya malah sepatunya dicopot, dia tidak meyakini adanya penggunaan khuf untuk diusap, tetapi dia malah kakinya itu diusap. Bukan dicuci. Kalau kita kan dicuci. Kalau mereka itu diusap sepatu khufnya, kakinya, kemudian sholat. Ini perbedaannya. Ya, perbedaan kita dengan Syiah itu seperti itu dari sisi fikih. Walaupun sebenarnya kalau secara fikih ya itu masih bisa diterima lah. Karena memang ada qiraat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, Ustaz, kalau kita kan membacanya wa arjulakum, tetapi ada qiraat lain yang bukan hafiz tentunya, wa arjulikum. Maka kalau dibacanya wa arjulikum, berarti konsekuensinya kakinya itu ikut diusap sebagaimana kepala. Nah, kurang lebih demikian. Itu kalau dari sisi bahasa ayat di dalam Al-Quran. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita tetap istiqomah untuk tetap ngaji, ya, meskipun kemarin mungkin tertunda berapa bulan? 2 bulan ya? Oh, 1 bulan saja? Syawal saja? Ramadan dia enggak? Kalau mau Ramadan tetap ngaji ya? duduknya Sebelum Ramadan? Pas Ramadannya libur? ya Udah 2 bulan berarti ya? Cuman kan Ramadan ada kultumnya apa segala macam. Nah, maka semoga tetap istiqomah kembali ya. Yang paling penting itu istiqomah ngaji
mau paham nggak paham, mau dapat apa sesuatu yang baru atau sesuatu yang mengulang, ya mau yang kepake ataupun yang tidak kepake, tapi istiqomah itulah yang kemudian menjadi salah satu tanda-tanda wali. Kalau jenengan kok sudah bisa istiqomah ngaji terus meskipun paham nggak paham, itu berarti sudah setengah wali. Karena hanya orang-orang yang dikasihi sama Allah yang diberikan keistiqomahan. Maka semoga itu sebagai tanda kita itu dicintai oleh Allah dengan diberikan keistiqomahan ini. Tapi mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.